Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar manajemen dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada slide pertama ini, terlebih dahulu kami menjelaskan mengenai pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Perencanaan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia. Selanjutnya, kita masuk ke poin kedua, yaitu proses perencanaan. Menurut T. Hani Handoko, yang dikutip dari tahun 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. Pertama, yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Poin kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Poin ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan serta hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Poin keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan di antaranya berbagai alternatif yang ada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu alasan perlunya perencanaan. Salah satu maksud dibuatnya perencanaan adalah melihat program-program yang diperlukan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan. Yang pertama, untuk mencari protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, untuk mencapai positive benefits dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, yaitu hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan berinteraksi. Yang pertama, pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang kedua, pengarahan atau directing adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, pengawasan atau controlling adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. 5. Tujuan perencanaan. A. Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai
dengan siapa mereka harus bekerja sama dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efisien. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan efisiensi dalam perusahaan. Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan. Selain keempat hal tersebut, sebagian besar studi menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dengan kinerja perusahaan. Yang keenam, prinsip-prinsip perencanaan. Harold Kohns and Krill O'Donnell 10 dalam buku Principles of Management mengemukakan prinsip-prinsip planning sebagai berikut. Prinsip membantu tercapainya tujuan atau Principle of Contribution to Objective. Setiap perencanaan segala perubahan harus ditujukan pada pencapaian tujuan. Prinsip pengutamaan perencanaan atau Principle of Primacy of Planning. Perencanaan merupakan keperluan utama daripada manajer. Fungsi lainnya adalah organizing, staffing, directing, dan control. Seorang manajer tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam melaksanakan kebijaksanaan. Prinsip pemerataan perencanaan atau Principle of Pervasiveness of Planning. Walaupun fungsi manajemen itu sama pentingnya baik dalam ketentuan maupun pelaksanaannya, tetapi harus diingat bahwa prinsip pemerataan perencanaan memegang peranan penting. Mengingat manajer dalam tingkat tinggi dapat banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana tersebut. Tidak pernah ada seorang manajer yang tidak mengerjakan perencanaan. Jenis-jenis perencanaan. Ada beberapa macam perencanaan yang ditinjau dari beberapa segi, yaitu A. Jenis perencanaan menurut proses terbagi 3. 1. Policy planning, suatu rencana yang membuat kebijakan-kebijakan saja tentang garis besar atau pokok dan bersifat umum. 2. Program planning merupakan perincian dan penjelasan daripada policy planning. Dalam perencanaan ini bisa memuat hal-hal berikut. A. Ikhtisar tugas-tugas yang harus dikerjakan. B. Sumber-sumber dan bahan-bahan yang dapat digunakan. C. Biaya. D. Prosedur kerja yang harus dipatuhi. E. Struktur organisasi yang harus dipatuhi. 3. Operational planning atau perencanaan kerja, yakni suatu perencanaan yang menurut hal-hal yang bersifat teknis seperti cara-cara pelaksanaan tugas agar berhasil mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal-hal yang sering dibuat dalam perencanaan ini adalah analisa daripada program perencanaan, A. Penetapan prosedur kerja, B. Metode-metode kerja, C. Tenaga-tenaga pelaksana, D. Waktu dan sebagainya. B. Jenis perencanaan menurut jangka waktunya. 1. Long range planning, yaitu perencanaan jangka panjang yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. 2. Intermediate planning, yaitu perencanaan jangka menengah yang waktu pelaksanaannya membutuhkan waktu antara 1 hingga 3 tahun.
3. Short range planning, yaitu perencanaan jangka pendek yang pelaksanaannya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. C. Jenis perencanaan menurut wilayah pelaksanaannya terbagi 1. National planning, yaitu rencana yang diperuntukkan bagi seluruh wilayah negara. 2. Regional planning, yaitu rencana untuk suatu daerah. 3. Local planning, yaitu rencana untuk suatu daerah yang sangat terbatas. D. Jenis perencanaan menurut penggunaannya. 1. Single use planning, yaitu suatu perencanaan hanya untuk sekali pakai saja. 2. Reps planning, yaitu perencanaan yang dipakai secara berulang-ulang. E. Jenis perencanaan dilihat dari segi luasnya usaha kegiatan. Terbagi 2. 1. General planning, suatu perencanaan yang dibuat secara garis besar dan menyeluruh untuk kegiatan kerjasama yang lebih luas. 2. Special planning, suatu rencana mengenai kegiatan khusus. Menurut G. R. Terry, bahwa jenis rencana dapat diklasifikasikan menjadi A. Rencana pengembangan, B. Rencana pemakai, C. Rencana anggota-anggota manajemen. H. Tipe-tipe perencanaan. Perencanaan dan rencana dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda, meskipun proses dasar perencanaan adalah sama bagi setiap manajer. Dalam praktek perencanaan dalam mengambil berbagai bentuk, ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perbedaan tipe organisasi mempunyai perbedaan misi, di mana pendekatan perencanaan yang digunakan berbeda pula. Kedua, bahkan dalam suatu organisasi yang sama dibutuhkan tipe-tipe perencanaan yang berbeda untuk waktu-waktu yang berbeda. 3. Manajer yang berlainan akan mempunyai gaya perencanaan yang berbeda. Ada 5 dasar yang digunakan dalam mengklasifikasikan perencanaan, yaitu 1. Bidang fungsional, mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. 2. Tingkatan organisasional, termasuk keseluruhan organisasi atau satu satuan kerja organisasi. 3. Karakteristik, sifat rencana, meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas. 3. Waktu, menyangkut rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 5. Unsur-unsur rencana dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Perencanaan berbagai tingkat dan setiap tingkatan merupakan bagian dari tingkatan yang lebih tinggi. Ada 2 tipe utama rencana, yaitu rencana strategik yang dirancang memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan organisasi. 2. Rencana operasional, penguraian lebih terperinci bagaimana rencana strategi akan dicapai. A. Rencana sekali pakai, dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. B. Rencana tetap, merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. I. Langkah-langkah perencanaan. Perencanaan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Dengan pemikiran yang mendalamkan membantu proses perencanaan yang akan dibuat. 1. Pertama, tujuan hendaknya jelas, yang tercakup perumusan sasaran untuk mencari solusi dari problem yang ada. 2. Kedua, menetapkan teknik pengumpulan dan pengolahan data. Ketiga, berorientasi ke masa depan yang bersifat prediksi. Keempat, adanya kegiatan yang tersusun
terangkai untuk mencapai tujuan. Kelima, unsur tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi manajer sebelum penyusun perencanaan. Hal ini perlu karena berhubungan dengan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam isi kebijakan yang tersusun dalam perencanaan. Sekianlah isi presentasi dari kami.